Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani. Saya dari kelas A21 dengan NIM 22811310028. Dalam video ini saya akan mereview makalah kelompok 2 dengan judul Proses Islamisasi di Cirebon. Baik, langsung pada materi, yaitu proses Islamisasi di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi, fase awal-awal kontak komunitas-komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lain-lain. Dan yang kedua, antara abad 9 sampai 11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya, sekitar abad 9 sampai 12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di perdalaman, dengan bukti yang terbesar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Yang ketiga yaitu abad 8 sampai dengan 14 Masehi. Abad 8 sampai 16 Masehi mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perdagangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan mempengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15 Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Karuban Nagai, dan Negara Kartabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Gunung Jati. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon Kuwu. Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhir membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Persambangan dan Lemah Wungku di bawah kedaulatan kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data bersejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu-Buddha, kehidupan masyarakat Nusantara menjadi faktor perkembangan agama Hindu-Buddha. Masyarakat agama baru mempengaruhi berbagai perkehidupan. Misalnya saja dalam bidang politik, kesenian, dan sudah barang tentu dalam kepercayaannya, yaitu melalui jalur yang beragam antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Abad ke-8 sampai 16 Masehi merupakan bertentangan waktu terjadinya proses sosialisasi dan institusionali Islam di Nusantara. Pelabuhan Muara Jati menjadi pintu masuk Islam di Cirebon, di mana menjadi pelabuhan yang strategis bagi perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena pada sekitar abad ke-8 Masehi terjadi digresi di pusat-pusat perdagangan Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah akibat serangan dari bangsa Mongo atau Tartar, sehingga terjadi perkembangan para ulama hingga ke Nusantara. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Niemann dan De Hollander, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada penduduk Cirebon. Selain jalur perdagangan, perkawinan antara orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang.
Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarahnya. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di antara para Wali Songo ada salah satu wali yang ikut serta menyebarkan agama Islam di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubaligh, dan dai yang juga merangkap sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Keraton Pakungwati. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari makalah kelompok 2 yang berjudul Proses Islamisasi di Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon bimbingan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.